Dari namanya saja sudah terlihat betapa mendominasinya dia. Kundi, meskipun karakter, kebenaran, ini bukanlah karakter kaisar, namun tetap saja agak mirip. Inilah keberanian yang dia tunjukkan. Dia ingin menjadi kaisar. Setelah bertahun-tahun, selain tidur di panci peleburan abadi, dia selalu meneliti origin ancient artifact. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu pemimpin pembantaian 9 surga 10 bumi oleh dunia asing. Itu karena dia ingin menemukan benih itu, membuka artefak kuno asal itu. Raja-raja kuno lainnya tidak bisa melihat harapan. Mereka semua menuju ke laut alam, tetapi dia selalu teguh seperti gunung Tai, menjaga alam asing. Dia memiliki tekad yang luar biasa. Terakhir kali, ketika Si Hao membantai jalannya ke alam asing, ketika pot peleburan abadi dibawa keluar oleh seseorang untuk menekan Si Hao, Kundi bahkan masih belum bangun. Kini, jatuhnya Hiwu Shuang langsung menyadarkannya. Ini adalah murid terakhirnya, seseorang yang paling disayanginya. Setelah dia menjadi Raja Abadi, kisah guru dan muridnya pun semakin lengkap, jadi bagaimana mungkin dia hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun? Namun, realm Si terlalu besar, dia tidak dapat segera menemukan di mana dia berada. Kundi meninggalkan jejak pada tubuh Hiwu Shuang. Namun, saat Hiwu Shuang meninggal, Si Hao menghapus jejaknya. Itu karena pada levelnya, bagaimana mungkin metode semacam ini bisa lolos darinya? Itulah sebabnya Kundi tiba beberapa tahun lalu, menjaga tepi laut alam. Pertempuran segera meletus. Pertempuran hebat yang menggemparkan dunia ini menggema di berbagai negeri, bahkan melewati perbatasan laut alam. Ada beberapa makhluk kuat yang naik ke pantai. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Keduanya terlalu kuat, mereka langsung bertarung hingga ombak besar menerjang langit realm Si. Simbol-simbol Dao yang besar saling terjalin, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Sebuah sungai waktu yang besar muncul di antara keduanya. Ini adalah pertempuran hebat yang menggemparkan dunia. Si Hao bertarung sampai ia menjadi gila. Ini adalah pertarungan paling sengit setelah ia menjadi Raja Abadi. Mereka bertarung dari laut ke pantai, dan kemudian dari pantai ke Lightning Abyss. Sepanjang jalan, gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh, bintang-bintang meletus. Huang, jika kau tidak ingin mati, maka lepaskan muridku, teriak Kundi. Orang tua, pembantai terhebat di dunia asing, aku sudah lama ingin membunuhmu. Karena kau sudah datang ke depan pintu rumahku, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk para pendahuluku. Si Hao juga berteriak. Dia membantai habis-habisan sampai matanya memerah, bertempur hebat melawan Kundi, sulit dibedakan siapa yang akan menang. Ketika pertarungan keduanya mencapai lebih dari 1000 pertukaran, hingga langit dan bumi terbelah, bahkan sungai waktu seakan mengalir terbalik, mereka kemudian membantai jalan mereka menuju laut alam. Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah, sebagian darahnya sendiri dan sebagian lagi darah Kundi. Kundi juga seperti ini, pupil matanya yang berwarna perak berubah menjadi salib, terus-menerus melepaskan tebasan berbentuk salib, bahkan lautan alam hampir terbelah. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan pun tercipta. Terlalu banyak sisa bintang di daratan, semuanya ditebas dari luar angkasa karena pertempuran mereka. Setelah Si Hao memperoleh kekuatan besar, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi pertempuran sengit seperti ini. Semua makhluk di dekat bendungan dan di realm Si terguncang tanpa henti. Panci peleburan abadi turun, menghantam bahu Si Hao, membuat tempat itu meletus dengan darah, tubuhnya terhuyung-huyung. Jika bukan karena mengolah kitab suci yang tak terhancurkan, jika dia adalah Raja Abadi lainnya, separuh tubuhnya akan meledak. Panci peleburan abadi, ketika digunakan oleh tuannya yang sebenarnya, dibandingkan saat ia melepaskan kekuatan sendiri, kekuatannya meningkat entah berapa kali lipat. Panci ini sungguh mengerikan dan jahat. Mengumpulkan. Kundi mengeluarkan teriakan pelan. Panci peleburan abadi bersinar, lubang panci itu menjadi tidak jelas. Kemudian, ia mulai menyerap darah esensi yang hilang dari Si Hao, berharap untuk memurnikannya sepenuhnya. Si Hao mendengus dingin, semua saripati darah mengalir terbalik. Terlebih lagi, dia mengacungkan inti pedangnya, menyapu keluar cahaya pedang yang tak berujung, menusuk ke arah mulut panci ini, menghalangi harta karun besar ini. Tahukah kamu? Sejak awal runtuhnya Kaisar, semua penguasa inti pedang ini telah meninggal, tidak ada satupun yang menemui akhir yang baik. Kamu pasti akan mewarisi nasib menyedihkan ini. Kata Kundi dingin. Semua cara lama pada akhirnya akan hancur. Si Hao menjawab.
Kenyataannya, dia juga pernah mendengar legenda serupa mengenai inti pedang ini. Kedua orang itu saling bertabrakan. Si Hao batuk darah. Panci peleburan abadi itu cukup aneh, menembus ruang dan waktu, seolah-olah dapat memutarbalikkan waktu. Panci itu tiba di hadapannya, menghantam dadanya. Dia terluka sekali lagi, memuntahkan darah. Namun, si Hao juga mendominasi, segera membalas, secepat hantu, terjerat di sekitar Immortal Smelting Pot saat ia maju. Dengan suara hong, ia terus-menerus beradu dengan Kundi. Pada akhirnya, lengan lawannya patah. Jejak tinju menghantam bahu lawan, membuat bagian itu ambruk, tulang-tulang di dalamnya patah. Keduanya terhuyung mundur. Itu Kundi, setelah bertahun-tahun, dia menjadi semakin menakutkan. Jika makhluk Realmsi tidak disertakan, maka dia pada dasarnya adalah nomor satu di dunia asing. Siapa anak muda ini? Dia benar-benar dapat melawan Kundi. Ada makhluk-makhluk yang mendekati pantai dari arah laut. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terguncang. Hanya inti pedang yang remeh, tak lebih dari senjata yang terbuat dari sisa-sisa, namun berani menghadapi panci peleburan abadi milikku, teriak Kundi. Dia mengacungkan senjatanya lagi, mengaktifkan pot berharga itu, menekan si Hao. Senjatanya benar-benar terlalu kuat. Setelah dia mengaktifkannya, senjata itu dapat langsung menekan dan membunuh semua musuh di dunia ini. Sisa-sisa? Si Hao tertawa dingin, memperlihatkan gigi-giginya yang seputih salju. Dia tidak keberatan mendapatkan informasi lebih banyak dari musuhnya. Selama era runtuhnya Kaisar, orang yang diduga sebagai Kaisar, tetapi mungkin bukan Kaisar, telah dikalahkan, meninggalkan inti pedangnya. Dia menyeret tubuhnya yang terluka ke bendungan, meninggalkan jejak kaki samar sebelum menghilang. Di era-era besar berikutnya, semua orang yang memperoleh inti pedang ini mati dengan menyedihkan, tidak seorang pun dari mereka yang mampu hidup sampai akhir. Bahkan para pencipta sistem Immortal Domain tidak terkecuali. Kundi benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Oh, inti pedang ini hanya terbuat dari potongan-potongan? Jadi, apa bahan utama yang digunakan untuk memurnikannya? Si Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Peti mati, jawab Kundi. Peti mati perunggu 3 dunia? Tidak. Kundi tidak berkata apa-apa lagi, sangat sederhana. Namun, si Hao memikirkan banyak hal. Sebelumnya, ia menyadari bahwa ketika inti pedang abadi menjadi sangat cemerlang, bagian atas yang ditutupi cahaya kenaikan abadi akan muncul diagram abadi. Sementara itu, bagian bawah inti pedang mengalir dengan darah, banyak kuburan besar berserakan di sekitarnya. Ada makhluk di bawah matahari terbenam yang seperti darah, duduk di atas peti mati kuno. Di sekitarnya, ada banyak makam, darah mengalir seperti banjir, menenggelamkan kuburan besar itu. Membunuh. Kundi meraung. Dia berusaha sekuat tenaga, ingin menyelamatkan muridnya dan membunuh si Hao. Panci peleburan abadi itu menjadi semakin cemerlang. Lubang panci itu bersinar, siap menyedot si Hao ke dalamnya. Si Hao meraung. Inti pedang abadi menjadi sangat cemerlang, menghasilkan cahaya kenaikan abadi. Ada makhluk yang duduk di atasnya, darah dan cahaya kenaikan abadi saling terkait, pemandangan itu terlalu aneh. Setelah pertarungan sengit dan pergumulan sengit, darah tak henti-hentinya mengalir keluar. Inilah esensi darah mereka yang tak tertandingi. Panci peleburan abadi tidak dapat menyedot si Hao, jadi ia terbang sendiri, kecepatannya tak terbayangkan. Pembukaan panci itu seperti pedang tajam, menusuk daging si Hao. Namun, jejak pertama si Hao juga memperlihatkan kekuatan ilahi. Dia menahan serangan ini, dan kemudian jejak tinjunya menghantam tubuh Kundi. Kundi batuk seteguk besar darah, dadanya meledak. Di dunia ini, daging Raja Abadi mana yang lebih kuat dari si Hao? Bagaimanapun, dagingnya telah ditahan oleh 10 jejak reinkarnasi, dia bahkan menyempurnakan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, inti pedang si Hao juga memotong salah satu lengan Kundi. Orang tua, pembunuh tak pandang bulu dari negeri asing, serahkan nyawamu. Aliran darah esensi si Hao mengalir keluar. Dia dengan cepat menghancurkan panci peleburan abadi, dan menyerang Kundi. Pada akhirnya, kedua belah pihak batuk dan mengeluarkan banyak darah. Kundi berbalik dan pergi, memasuki alam asing. Bunuh, si Hao mengejarnya. Rambutnya acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memegang inti pedang seperti itu,
membantai jalannya ke alam asing lagi. Kundi berada di depan, sementara Si Hao mengejar dari belakang. Pertempuran hebat itu menggemparkan surga. Cahaya abadi melonjak di antara keduanya, aura abadi meletus. Ketika darah esensi mengalir melalui langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang langsung hancur, pertempuran itu sangat mengerikan. Ini adalah sebuah kota, salah satu gerbang alam asing. Kundi langsung menyerbu masuk. Si Hao mengejarnya, menyerbu ke alam asing. Ada makhluk yang menyerangnya dari dalam, tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan seorang raja abadi? Semua yang menyerang Si Hao hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh aura raja abadi miliknya, berubah menjadi semburan kabut berdarah, yang besarnya tidak sama. Kundi, serahkan hidupmu. Mata Si Hao memerah karena pembantaian. Rambutnya beterbangan tak beraturan, darah mengalir dari tubuhnya. Ia secepat kilat. Saat melangkah turun, hamparan bintang menghilang. Ia memadatkan jejak tinju saat menghantam keluar, langsung menghantam bagian belakang kepala Kundi, ingin menghapus roh primordialnya. Pada level mereka, hanya menyerang roh primordial yang efektif. Jika seseorang ingin menghancurkan pihak lain sepenuhnya, maka rohnya harus dihancurkan. Sepanjang jalan, banyak bintang berjatuhan dari langit jauh, langsung diterjang jubah Si Hao, pemandangan yang mengerikan. Kundi mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Tubuhnya berbalik, tangannya membentuk jejak sihir. Tangan lainnya memegang Immortal Smelting Pot, menghantamkannya dengan ganas ke arah Si Hao. Tempat ini langsung meletus dengan hujan cahaya yang tak berujung, kecemerlangan warna-warni membanjiri langit. Ini adalah kekuatan magis dari seorang raja yang tak pernah mati, juga darah esensinya. Kekuatan itu kini telah dilepaskan sepenuhnya, kekuatan yang tak tertandingi. Si Hao terpental ke belakang, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pertarungan tingkat ini, bahkan untuk seseorang seperti dia yang mengolah kitab suci abadi, membuatnya terluka. Bisa dibayangkan jika yang datang ke sini adalah raja abadi lainnya, tubuh mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Panci peleburan abadi milik Kundi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kundi juga tidak merasa begitu baik, lengannya terpelintir, hancur berkeping-keping oleh bekas tinju Si Hao, dagingnya berakhir rusak parah dan terekspos. Selain itu, ada lubang yang menghubungkan dari punggungnya hingga ke dadanya, yang ditembus oleh ilmu pedang yang dipadatkan oleh lengan Si Hao yang lain. Cahaya merah tua saat ini mengalir keluar dari tempat jantungnya berada. Mereka bertarung dengan sengit, darah berceceran di mana-mana. Bintang-bintang besar selamanya meredup satu demi satu, menghilang dari dunia ini. Semua orang yang memiliki darah Raja Abadi atau darah Raja Abadi yang tersebar pada diri mereka ditakdirkan untuk runtuh. Pada kenyataannya, wilayah bintang ini sudah hancur. Raja Abadi yang memerintah wilayah kosmos ini merasa khawatir. Ia mengeluarkan raungan marah, membantai semua orang untuk keluar dari sana. Senior Kundi, saya di sini untuk membantu Anda. Setelah memahami situasi, Raja yang abadi ini langsung bergegas mendekat. Dari cara dia menyapa orang ini, status Kundi di dunia asing jelas sangat tinggi. Biasanya, semua Raja Abadi akan saling memanggil sebagai teman Dao, namun dia tetap memanggilnya senior. Inti pedang abadi bergerak, memancarkan cahaya yang menyilaukan, disertai hujan cahaya. Ada seseorang yang duduk di atas peti mati juga, lautan darah perlahan bergerak melintasi makam besar, menciptakan hamparan merah gelap. Raja yang tak pernah mati itu terluka, ditebas oleh pedang Si Hao yang menggemparkan dunia hingga ia mundur sambil batuk darah. Hal ini membuatnya semakin merasa ngeri. Seberapa kuatkah Huang? Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Saat ini, perhatian Si Hao sepenuhnya tertuju pada Kundi. Alasan dia melancarkan serangan ini adalah karena dia juga menyerang pemilik panci peleburan abadi. Keduanya mulai bertarung sampai mati sekali lagi. Kali ini, panci peleburan abadi membesar, menjadi seperti gunung nomor 1 dalam sejarah, runtuh begitu saja dengan tekanan yang menyesakan. Bahkan dengan tubuh Si Hao yang kuat, dia masih terhuyung-huyung, gerakannya melambat. Seolah-olah dia membawa bintang-bintang yang tak berujung dan seluruh hamparan kosmos di punggungnya saat dia terus maju sendirian. Tekanan yang dideritanya terlalu besar. Namun, dia juga berteriak, memperlihatkan kemampuan ilahinya sendiri. 6 alam rahasia besarnya bersinar pada saat yang sama, menyatu menjadi teknik rahasianya yang tak tertandingi. Pada saat itu, seolah-olah sepasang sayap Kunpeng muncul di punggungnya. Ada nyala api kelahiran kembali Phoenix sejati yang melonjak,
tubuhnya bermandikan untaian cahaya yang tak berujung, memungkinkannya untuk berjuang bebas. Tinju Si Hao menghantam panci peleburan abadi, meledakkannya ke angkasa, dan melemparkannya keluar dari area kosmos. Telapak tangan Kundi tiba, ganas dan akurat, kejam dan dingin. Pupil matanya yang berwarna perak berubah menjadi salib, mencabik-cabik kehampaan. Telapak tangan kanannya seperti pisau, mencabik-cabik pinggang Si Hao. Dia ingin memotong pinggang Si Hao dan mengurangi kekuatan bertarungnya seperti ini. Simbol-simbol pada tubuh Si Hao berkelap-kelip, ini adalah hukum-hukum Dao Agung dari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Tubuhnya kokoh, sangat kuat. Meskipun lukanya berdarah dan darah mengalir keluar, dagingnya masih memancarkan cahaya yang tak terbatas. Cahaya itu sangat menyilaukan, menghalangi kekuatan penghancur telapak tangan ini. Tubuh Si Hao sembuh, sangat kuat, sementara tubuh Kundi terbanting ke belakang. Ini adalah perwujudan alami dari sesuatu yang tidak dapat binasa. Pada saat yang sama, jejak tinju Si Hao tak tertandingi, melesat menembus dada Kundi, menciptakan lubang menganga di sana. Bahkan jantung berwarna merah keperakan pun terkoyak. Inti pedang abadi juga terbang keluar. Itu seperti pelangi yang mengguncang langit, menghancurkan kosmos begitu saja, kekuatannya luar biasa. Kundi mengeluarkan erangan teredam, darah berhamburan keluar. Dia mencengkeram lehernya, lalu cepat-cepat mundur. Pupil matanya mengerut, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Kepalanya hampir jatuh. Serangan inti pedang abadi terlalu cepat, tidak ada yang tidak bisa diirisnya. Inti pedang disempurnakan oleh sosok kecil di dalam gumpalan cahaya abadi di atas kepalanya. Ia mulai bergerak, menebas iblis dan membantai makhluk abadi, mencabik-cabik semua makhluk hidup. Kepalanya hampir jatuh, hal ini tampaknya membuat Kundi sangat terguncang. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang bisa melukainya seperti ini? Hal itu membuat pupil peraknya menjadi sangat dingin. Pembunuh terbesar dalam sejarah, matilah. Si Hao meraung, serangannya bahkan lebih ganas. Di sekelilingnya, cahaya Raja Abadi meletus, mencabik-cabik kosmos ini. Dia ingin melancarkan pembantaian besar di sini, menghancurkan Kundi. Dia memikirkan 9 langit dan 10 bumi. Bukankah justru karena alam asing itulah begitu banyak makhluk mati? Ada begitu banyak orang tak berdosa yang berubah menjadi darah dan tulang. Banyak orang yang melawan, berjuang melawan hal ini, meninggalkan cerita kesedihan dan duka yang tak berkesudahan. Imperial Pass memiliki tokoh-tokoh tua, panglima-panglima besar yang tak kenal takut yang gugur satu demi satu, darah mereka berceceran di Desolate Border. Kota kekaisaran yang asli mulai terbakar dan runtuh. Keturunan 7 Raja Desolate Border hampir semuanya mati. Sekarang, bahkan Imperial Pass pun tak ada lagi, hancur lebur. 9 langit dan 10 bumi pun hancur berantakan, kini sudah hancur. Pertempuran hebat ini sangat intens, pengaruhnya terlalu luas. Para Raja Abadi di pihak itu menemukan bahwa bahkan jika mereka mengambil tindakan untuk membantu Kundi, mereka masih belum cukup kuat. Kundi berlumuran darah, kali ini hampir terpotong di pinggang. Dia berbalik untuk pergi, menetapkan tekad untuk tidak melanjutkan pertempuran dengan bersemangat, tidak ingin melawan Si Hao sampai akhir lagi. Bagaimana pertempuran jenis ini bisa lolos dari deteksi para ahli lainnya? Raja-raja yang tak pernah mati bangkit satu persatu, bangun dari tidur mereka, melihat ke arah ini. Beberapa dari mereka bahkan mengambil tindakan. Namun, Si Hao tampaknya sudah gila, tidak menyerah, masih mengejar Kundi, ingin membunuh ahli berpengalaman ini. Saat ini, semua ahli dari dunia luar terkejut. Siapa Kundi? Dia pada dasarnya adalah ahli nomor 1 di dunia luar, namun dia dikalahkan di tangan Huang? Anak muda, kau bertindak terlalu jauh. Apa kau benar-benar berpikir kau dapat menghancurkan jiwaku hari ini? Kundi memarahi. Kecepatannya sangat cepat, melarikan diri ke kedalaman alam ini. Sepanjang perjalanan, kosmos terbentang satu demi satu, milik raja-raja abadi lainnya. Rambut Si Hao menari-nari seperti api yang berkobar, memancarkan cahaya keemasan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya merah tua yang cemerlang, tubuhnya seolah terbuat dari emas, sangat gagah berani. Tubuh sihirnya tak terhentikan, menyerbu menembus segalanya, menghancurkan formasi raja-raja abadi satu demi satu di sepanjang jalan. Tubuhnya kekar, keberaniannya tak tertandingi. Akhirnya, Kundi tidak lagi melarikan diri, mendarat di tempat yang kokoh dan tidak akan pernah hancur. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Si Hao.
Ini adalah tanah kuno yang mengambang di kosmos, tanah yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Tempat ini sangat luas, terletak di depan sebuah kuil yang memancarkan cahaya keemasan samar. Tempat ini sangat suci, disertai dengan hujan cahaya, membuat tempat ini tampak sangat damai. Nampaknya mampu menetralisir segala pertikaian, menghapus niat membunuh dari surga. Tempat ini penuh berkah dan damai, suci dan menyeramkan. Ada semacam perasaan yang tak terlukiskan. Demi menemukan benih itu, dunia asing tak ragu menghancurkan 9 langit 10 bumi dan membantai semua makhluk hidup. Raja abadi mana yang tangannya tak berlumuran darah? Akan tetapi, sebenarnya ada jenis tanah yang damai, murni dan suci, yang membuat orang ingin melepaskan segalanya, melupakan semua niat membunuh. Namun, siapakah Si Hao? Dia sekarang adalah seorang raksasa di antara Raja Abadi, sulit baginya untuk bertemu dengan lawannya. Setelah sesaat linglung, ia segera tenang, memulihkan kondisi mentalnya. Sulit bagi objek eksternal untuk menguasai keinginannya. Ekspresi Kundi menjadi muram. Waktu kematianmu telah tiba. Terakhir kali kau menyerbu ke wilayahku, itu hal yang luar biasa. Kau berani datang lagi? Kau akan menemui akhir yang tragis. Orang tua, dengan status sepertimu, bagaimana kau bisa lari semudah itu? Kau sebelumnya mendominasi dunia, jarang sekali bertemu lawanmu. Aku ingin melihat hari ini, metode macam apa yang kau miliki. Si Hao berkata dengan tenang. Anak muda, berani sekali cara bicaramu, nyali apa yang kamu miliki? Berani sekali kamu masuk ke sini, aku akui kamu orang yang galak, kata Kundi. Ada beberapa sosok yang muncul di sekitar, lebih dari satu raja abadi muncul, mengejarnya ke sini. Ekspresi mereka semua muram, ingin bergabung untuk membunuh Huang. Namun, Si Hao tidak melihat mereka, malah menatap kuil itu. Dia merasa semua kejanggalan ada di sini, bahwa ada bahaya. Kau benar-benar berani, teriak seorang raja yang tak pernah mati. Alam ini tidak sekuat yang kalian semua yakini, tidak setinggi di atas sana. Saat itu, Dewa Willow juga telah membantai jalannya. Apa istimewanya tempat ini? Si Hao mencibir. Dia memang memiliki kepercayaan diri. Setelah mengasah dirinya di Realm Sea selama bertahun-tahun, dia melihat semua jenis adegan hidup dan mati. Dia melihat raja-raja abadi bertarung satu sama lain, pemahamannya semakin dalam, menjadi lebih kuat. Membantai orang untuk bisa masuk ke wilayah asing memang penuh bahaya, namun ia yakin jika ia mau lari, ia bisa melakukannya. Alasan dia membantai orang-orang adalah untuk membangun kekuasaannya, mengambil kepala raja-raja yang tidak pernah mati. Alasan mengapa pohon Willow itu bisa bertindak begitu tak terkendali adalah karena dia tidak bertemu dengan pohon tua ini. Kata Kundi dengan dingin. Hari ini, aku bertemu denganmu, tapi kenapa? Bukankah kamu masih harus berlari sejauh itu? Si Hao tertawa terbahak-bahak. Wajah Kundi menjadi pucat pasi. Dia tidak benar-benar ingin lari, dia sengaja menuntun pihak lain ke sini, berharap mendapat dukungan. Namun sekarang, sepertinya dia benar-benar berlari untuk menyelamatkan diri. Senior Kundi ingin membasmi jiwa sejatimu, itu sebabnya dia sengaja membawamu ke sini. Hentikan kesombonganmu, teriak seorang raja abadi. Di kejauhan, kekosongan itu terbelah. Sebuah tombak emas yang membentang melintasi jutaan dan jutaan li tiba. Anlan turun, ingin membunuh Si Hao. Selain itu, Shutuo juga mengambil tindakan, memperlihatkan kekuatan dari langit berbintang di antara mereka, dengan cara yang sama menyerang tempat ini. Semua raja tiba, satu demi satu. Kalian semua harus berhati-hati. Mundur, kata Kundi. Dia tidak membiarkan mereka mengepung dan menyerang Si Hao. Kenyataannya, yang lain juga diam-diam saling memahami, menahan diri setelah menyerang sedikit. Mereka berhamburan keluar, mengepung Si Hao dari dalam. Saat ini, sudah ada 9 raja abadi yang bergegas ke sini. Kundi tidak menunggu lebih lama lagi, mundur ke sisi kuil emas itu, mulai melantunkan mantra kuno. Ekspresi raja abadi lainnya berubah, semakin mundur. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, sosok iblis yang mendominasi tiba-tiba keluar dari dalam kuil. Sosok itu benar-benar besar, menjulang tinggi di atas benua ini, memenuhi kosmos. Si Hao menyaksikan semua ini dengan dingin dan waspada. Dia ingin melihat metode seperti apa yang dimiliki Kundi. Pada saat ini, ekspresinya berubah. Dia pernah melihat sosok hitam besar seperti ini sebelumnya. Di masa lalu,
Ketika Raja Merah menjulang tinggi di atas sungai waktu yang besar, mengawasi generasi yang tak berujung, ingin berhadapan dengan lawan, pada akhirnya, seorang wanita berpakaian putih datang untuk berperang hebat melawannya. Selama masa itu, ketika tubuh sihir Scarlet King menderita luka parah, dia justru memanggil suatu sosok hitam yang menakutkan untuk melawan wanita berpakaian putih itu. Si Hao yakin bahwa sosok yang tadi itu adalah makhluk besar yang ada di hadapannya.